Nah, setelah kita mengetahui model-model dari komponen-komponen penyusun suatu jaringan, maka kita bisa membuat bentuk diagramnya. Nah, dari diagram tadi kita bisa gunakan untuk menganalisis bagaimana kondisi jaringannya. Nah, diagram pertama yaitu diagram segaris. Di diagram segaris ini merupakan gambar sederhana bagaimana hubungan-hubungan antara komponen-komponen penyusun dari sistem tenaga. Oke, kalau kita perhatikan untuk contoh diagram satu garis pada gambar ini, nah ini merupakan mesin listrik. Dalam hal ini, sini merupakan generator. Kemudian ini CB atau circuit breaker. Kemudian gambar ini merupakan simbol untuk beban. Nah, di sini juga diperlihatkan bagaimana kondisi netral dari generatornya. Jadi generator yang pertama ini netralnya ditanahkan melalui reaktansi, sedangkan generator yang kedua itu netralnya ditanahkan melalui resistansi. Nah, mengenai pentanahan ini akan kita bahas pada pokok bahasan tersendiri. Nah, kemudian generator 1 dan 2 itu terhubung ke bus atau rel yang ini, kemudian dihubungkan ke trafo T1. Nah, trafo T1 ini tentunya ini merupakan trafo penaik tegangan. Jadi tegangan yang dihasilkan oleh generator ini dinaikkan oleh trafo T1 dengan tujuan agar drop tegangan pada saluran maupun rigid dayanya itu relatif kecil karena sudah disalurkan atau ditransmisikan dengan tegangan yang relatif tinggi. Nah, kemudian bagian ini merupakan sisi beban, sehingga tegangan yang ditransmisikan tadi itu harus diturunkan lagi menggunakan trafo T2. Nah, diagram segaris ini kalau kita gambarkan, diagram impedansinya itu ditunjukkan oleh gambar ini. Jadi kalau kita perhatikan, ini merupakan generator 1 dan 2. Ini sesuai dengan pembahasan kita tadi, bahwa untuk memodelkan generator itu ada tegangan yang dibangkitkan, kemudian resistansi dan reaktansi dari generatornya. Jadi ini merupakan model dari generator 1 dan generator 2. Sedangkan yang ini merupakan beban, dan bagian ini merupakan transformator T1. Kalau Anda perhatikan, ini rangkaiannya berbeda dengan rangkaian transformator yang sudah kita bahas tadi ya. Kalau rangkaian trafo yang kita bahas tadi, ini kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Jadi ingat, dalam menganalisis rangkaian atau dalam menganalisis trafo itu ada beberapa jenis rangkaian yang bisa digunakan, tergantung rangkaian mana yang kita akan pilih itu tergantung dari akurasi analisis yang kita inginkan. Jadi ini merupakan model dari transformator T1, kemudian yang ini merupakan model dari salurannya, dalam hal ini saluran transmisi. Ini merupakan resistansi saluran, ini reaktansi salurannya, kemudian ini admitansi shunt dari salurannya yang ditimbulkan akibat kapasitansi saluran. Kemudian bagian ini merupakan model dari transformator T2. Jadi saluran ini terhubung ke trafo T2. Kalau Anda perhatikan, ini salurannya terhubung ke trafo T2. Kemudian bagian ini untuk beban B. Kemudian yang terakhir ini juga merupakan mesin sinkron. Nah, untuk memudahkan analisis, parameter-parameter yang pengaruhnya relatif kecil itu bisa kita abaikan.
Jadi untuk menganalisis jaringan pada gambar ini, supaya memudahkan kita dalam menganalisisnya, parameter-parameter yang tidak terlalu berpengaruh itu bisa kita abaikan. Misalnya kalau kita lihat untuk generator 1 dan generator 2, ini kita hanya memperhitungkan reaktansinya, sedangkan resistansinya sudah kita hilangkan atau kita abaikan. Demikian juga untuk transformator T1 dan T2 ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa resistansi dari inti besi dan reaktansi dari pemagnetannya ini pengaruhnya relatif kecil sehingga bisa kita abaikan. Nah, di sini yang diperhitungkan hanya reaktansi dari transformatornya. Jadi bagian ini merupakan reaktansi ekuivalen dari transformatornya, demikian juga dengan yang ini. Nah, untuk saluran transmisi, kalau di kasus untuk gambar ini yang dipertimbangkan atau yang diperhitungkan hanya reaktansi dari salurannya, sedangkan resistansi dan admitansi sisanya itu diabaikan. Jadi untuk menganalisis jaringan, parameter-parameter yang tidak terlalu berpengaruh itu bisa kita abaikan. Tetapi tentunya hal tersebut itu juga akan mempengaruhi akurasi dari hasil analisis kita. Kemudian kalau kita perhatikan gambar ini, di sini tidak ada beban ya. Jadi untuk bebannya sendiri itu sebenarnya bisa dianalisis secara terpisah. Ini nanti akan kita bahas pada pokok bahasan mengenai studi aliran daya. Atau bisa juga bebannya itu kita nyatakan dengan arus yang mengalir atau arus yang dibutuhkan oleh beban. Nah, dari arus tersebut kita bisa menganalisis bagaimana kondisi jaringannya. Nah, seperti yang kita singgung di awal pertemuan tadi, bahwa umumnya analisis untuk sistem tenaga listrik itu dilakukan dalam satuan per unit. Nah, apa maksudnya? Nah, apa maksud satuan per unit? Jadi maksud perhitungan per unit di sini adalah perhitungan yang menggunakan nilai daya, tegangan, arus, dan impedansi tertentu sebagai nilai dasar. Sebagai contoh, misalnya kita menetapkan dasar tegangan 20 kV. Jika tegangan terminal suatu beban adalah 19 kV, maka untuk menyatakan tegangan 19 kV ini dalam per unit, kita bisa bagi dengan 20. Jadi 19 per 20 itu sama dengan 0,95 per unit. Jadi angka ini mewakili tegangan 19 kV dengan dasar 20 kV. Atau kalau misalnya kita sudah menganalisis suatu jaringan, kemudian kita memperoleh hasil tegangan, misalnya kita memperoleh hasil perhitungan tegangan adalah 1,05 per unit, dan dasar yang digunakan adalah 150 kV. Nah, untuk mendapatkan tegangan sebenarnya dari 1,05 per unit ini, tinggal kita kalikan dengan 150 kV. Jadi tegangan sebenarnya adalah 150 kali dengan 1,05 itu diperoleh hasil 157,5 kV. Kemudian bagaimana cara penentuan dasarnya? Langkah pertama, kita menentukan dasar daya, dalam hal ini dasar daya 3 fasa dan dasar tegangan fasa ke fasa. Nah, berapa nilai yang akan kita gunakan untuk dasar daya dan dasar tegangan fasa ke fasa ini? Ini tidak ada ketentuan, tetapi sebaiknya kita pilih dasar daya dan dasar tegangan yang kira-kira mendekati dengan
sistem yang akan kita analisis, di mana nilainya itu berlaku secara umum. Misalnya kita bisa pilih, kalau misalnya sistem kita 150 kP, kita bisa memilih tegangan dasarnya 150 kP. Demikian juga kalau misalnya sistem kita itu daya totalnya berkisar 100 MVA, nah kita bisa menentukan dasar daya sebesar 100 MVA. Tetapi hal tersebut tidak berlaku mutlak. Kita bisa saja memilih dasar daya dan dasar tegangan dengan nilai yang lain. Dan pada akhirnya nilai sebenarnya dari perhitungannya walaupun dasarnya berbeda, tapi nilai sebenarnya itu akan memberikan hasil yang sama. Nah, setelah kita menentukan dasar daya 3 fasa dan tegangan dasar fasa ke fasa, kita tentukan dasar daya 1 fasa. Nah, tentunya dasar daya 1 fasa itu adalah dasar daya 3 fasa dibagi dengan 3. Kemudian kita menetapkan tegangan dasar line ke netral berdasarkan tegangan dasar line ke line yang sudah kita tetapkan. Jadi tegangan dasar line ke netral itu tegangan dasar line ke line dibagi dengan akar 3. Nah, kemudian bagaimana dengan impedansi dasar dan arus dasarnya? Nah, impedansi dasar dan arus dasar itu bisa kita tetapkan berdasarkan dasar daya dan dasar tegangan. Jadi arus dasar itu adalah dasar daya 3 fasa dibagi dengan akar 3 dikali dengan tegangan dasar line ke line. Atau bisa juga kalau berdasarkan sistem 1 fasanya, berarti arus dasar itu dasar daya 1 fasa dibagi dengan tegangan dasar line ke netral. Jadi kedua persamaan ini akan memberikan hasil yang sama. Nah, sedangkan untuk impedansi dasarnya itu tegangan dasar line ke line kuadrat dibagi dengan dasar daya 3 fasa. Atau bisa juga kita menggunakan berdasarkan tegangan dasar line ke netral dan dasar daya 1 fasanya. Jadi impedansi dasar itu tegangan dasar line ke netral kuadrat dibagi dengan dasar daya 1 fasa. Jadi kedua persamaan ini juga akan memberikan impedansi dasar yang sama. Oke, kita lanjutkan dengan contoh kasus. Misalnya jika tegangan suatu beban dari hasil perhitungan adalah 0,9 per unit atas dasar tegangan fasa ke fasa 380 volt. Nah, berapa tegangan fasa ke netralnya? Nah, untuk mendapatkan tegangan fasa ke netralnya, berarti kita kalikan dulu ini 0,9 dengan 380. Di 380 kali dengan 0,9 itu kita akan memperoleh nilai sebenarnya dari tegangan fasa ke fasanya. Setelah itu kita bagi dengan akar 3 untuk memperoleh tegangan fasa ke netral. Atau bisa juga dengan cara lain, kita tetapkan tegangan dasar line ke netralnya terlebih dahulu. Jadi tegangan dasar line ke netralnya 380 dibagi dengan akar 3. Nah, dari hasil tersebut kemudian kita kalikan dengan 0,9 per unit. Sehingga kita memperoleh nilai tegangan sebenarnya untuk fasa ke netral. Itu silakan Anda analisis dan tentunya akan memberikan hasil yang sama. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa jika tegangan fasa ke fasa itu 0,9 per unit, maka tegangan fasa ke netralnya dalam per unit itu juga akan memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 0,9 per unit. Dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk perhitungan sistem per unit ini kita tidak akan direpotkan oleh faktor pengalih akar 3 tadi. Karena nilai per unit untuk tegangan fasa ke fasa itu sama dengan nilai per unit tegangan fasa ke netral. Contoh lainnya, jika
arus saluran sistem 3 fasa adalah 5 per unit, berapa arus dalam ampere pada saluran tersebut? Nah, untuk kasus kedua ini tentunya tidak bisa kita menghitung berapa arus sebenarnya, karena di kasus ini itu tidak diberikan berapa tegangan dasar dan daya dasarnya. Jadi ingat, kalau nilai per unitnya kita ketahui, untuk mendapatkan nilai sebenarnya kita harus mengetahui berapa dasar yang digunakan. Jadi untuk kasus yang kedua ini, arusnya dalam ampere itu tidak bisa kita tetapkan karena dasar arusnya di sini tidak diberikan. Ingat, dasar arus tadi itu bisa diperoleh dari dasar daya dan dasar tegangannya ya. Sementara untuk kasus ini dasar daya dan dasar tegangannya tidak diberikan, sehingga dasar arusnya juga tidak bisa kita peroleh, sehingga arusnya dalam ampere juga tidak bisa kita tentukan. Nah, dari kasus pertama tadi, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa nilai per unit tegangan untuk sistem 3 fasa, dalam hal ini tegangan fasa ke fasa, itu sama dengan nilai per unit untuk tegangan fasa ke netral. Nah, demikian juga dengan arusnya. Jadi arus per unit untuk sistem 3 fasa itu sama dengan nilai per unit untuk sistem 1 fasanya. Kasus lainnya, misalnya untuk contoh ini, diketahui reaktansi peralihan suatu generator dengan tegangan nominal 18 kV dan daya nominal 500 MVA adalah 0,126 ohm. Jadi 0,162 ohm ini adalah nilai sebenarnya, karena di sini dinyatakan dalam ohm ya. Jadi ini merupakan nilai sebenarnya dari reaktansi peralihan dari generator. Oke, sebelum kita selesaikan atau sebelum kita bahas, kita singgung dulu sedikit mengenai reaktansi peralihan. Jadi yang kita bahas pada model generator tadi itu merupakan reaktansi sinkronnya. Nah, selain reaktansi sinkron, pada generator itu ada reaktansi peralihan dan ada juga reaktansi subperalihan. Nah, reaktansi peralihan dan reaktansi subperalihan ini berkaitan dengan kondisi dinamis atau kondisi ketika ada gangguan. Dan ini tidak kita bahas, dan untuk memperolehnya silakan Anda telaah buku mesin-mesin listrik Anda. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini nilai per unitnya diminta atas dasar rating generator. Artinya, kita harus menghitung impedansi dasarnya terlebih dahulu menggunakan dasar daya 500 MVA dan dasar tegangan 18 kV. Ingat, ini merupakan tegangan line ke line dan ini merupakan total daya 3 fasa. Jadi dasar daya 3 fasanya adalah 500 MVA dan dasar tegangan line ke line-nya adalah 18 kV. Nah, nilai impedansi dasarnya itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan yang tadi. Jadi impedansi dasarnya bisa kita hitung berdasarkan persamaan ini. Berarti 18.000 kuadrat. 18 kV ya, berarti 18.000 dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan dasar daya 3 fasenya tadi, itu 500 MVA atau 500 juta. Jadi impedansi dasarnya 18.000 kuadrat dibagi dengan 500 juta. Nah, dari hasil tersebut kita akan memperoleh impedansi dasar yang bisa kita gunakan untuk menentukan impedansi per unit dari kasus tadi. Jadi setelah kita memperoleh impedansi dasarnya, berarti impedansi per unit dari generator ini adalah 0,162 ohm dibagi dengan impedansi dasar hasil perhitungan kita tadi.
Oke, hal ini silakan Anda hitung sehingga diperoleh hasil yang diminta. Oke, kemudian contoh selanjutnya, jika daya volt ampere atau daya S-nya yang diberikan generator adalah 0,8 per unit dengan faktor daya 0,8 lagging ya atau tertinggal, kemudian tegangan terminalnya 0,9 per unit. Nah, di sini diminta tegangan terminal generator dalam volt. Nah, tegangan terminal generator dalam volt ini tentunya diperoleh dengan mengalihkan tegangan terminal dalam per unit ini dengan dasar tegangannya. Nah, untuk kasus yang kedua ini berkaitan dengan kasus yang pertama ya. Jadi ini generatornya sama. Berarti tegangan terminal dari generator itu adalah 0,9 dikali dengan 18 kP, dan itu merupakan tegangan terminal generator, itu tegangan line ke line-nya. Kemudian di sini diminta yang kedua, berapa ampere arus yang keluar dari terminal stator dari generator tersebut. Nah, untuk mencari berapa ampere arusnya, tentunya kita harus hitung dulu berapa nilai per unit dari arusnya. Nah, dari kasus ini diketahui bahwa dayanya itu sebesar 0,6 per unit dan tegangan terminalnya adalah 0,9 per unit. Berarti arus generatornya adalah 0,6 dibagi dengan 0,9. Ingat, arus itu adalah daya dibagi dengan tegangan. Jadi dayanya 0,9 per unit, tegangannya daya generatornya 0,6 per unit, tegangan terminal generatornya 0,9 per unit. Jadi arusnya adalah 0,6 dibagi dengan 0,9. Nah, dari pembagian tersebut kita akan memperoleh arus generator dalam per unit. Nah, untuk menentukan nilai sebenarnya atau nilai ampernya, kita harus hitung dulu dasar arusnya. Nah, dasar arusnya itu dihitung berdasarkan dasar daya 500 MVA ini dan dasar tegangan 18 kP ini. Setelah kita memperoleh dasar arusnya, kita kalikan arus dalam per unit yang sudah kita peroleh tadi dengan dasar arus dari hasil perhitungan 500 MVA dan 18 kP ini. Oke, di kasus ini juga diminta daya P atau daya aktif dan daya reaktifnya dalam per unit. Oke, karena di sini yang diminta adalah dalam nilai per unit, maka untuk mendapatkannya tinggal kita hitung berdasarkan daya PA ini 0,6 dan faktor daya ini sebesar 0,8 lagging. Jadi ini kita tetapkan dulu sudutnya ya, kita hitung dulu sudutnya untuk faktor daya 0,8 ini sudutnya berapa. Nah, setelah kita mendapatkan sudutnya, kita ubah bentuk polar dari 0,6 dengan sudut dari hasil perhitungan ini menjadi bentuk rektangularnya. Nah, dari pengubahan tersebut kita bisa menentukan berapa daya P dan daya Q-nya dalam per unit. Jadi untuk kasus yang terakhir ini itu bisa diselesaikan dengan konsep segitiga daya. Jadi ini merupakan daya S-nya,
Kemudian kita hitung sudutnya berdasarkan faktor daya ini. Nah, dari daya S atau daya PA-nya dan sudutnya itu bisa kita hitung berapa daya P dan daya Q-nya dalam per unit. Nah, jika seandainya juga ditanyakan berapa daya P dan daya Q-nya dalam satuan yang sebenarnya, misalnya daya P-nya ini berapa megawatt dan daya Q-nya berapa mega per ampere reaktif. Nah, itu untuk mendapatkannya tinggal kita kalikan daya P dalam per unitnya dengan 500 MVA, sehingga diperoleh daya aktifnya dalam megawatt. Demikian juga kalau misalnya di sini juga diminta berapa daya Q-nya dalam MVAR, itu bisa kita hitung berdasarkan hasil yang di sini tadi dalam per unit, kita kalikan dengan 500 MVA sehingga diperoleh daya Q-nya dalam megapol ampere reaktif. Jadi untuk kasus ini silahkan Anda analisis, Anda hitung sehingga diperoleh hasil yang diminta. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai perubahan dasar yang harus digunakan dalam perhitungan per unit. Jadi umumnya peralatan sistem tenaga listrik seperti generator, transformator, dan lain-lainnya itu reaktansinya atau impedansinya dinyatakan dalam per unit dengan dasar sesuai dengan rating daya dan rating tegangan yang tertera pada peralatan tersebut. Misalnya kita memiliki generator dengan rating tegangan 20 kV, kemudian dayanya 100 MVA, dan reaktansinya misalnya 0,1 per unit. Nah, kemudian bagaimana jika generator tadi ternyata kita aplikasikan pada tegangan yang tidak sama dengan nameplate-nya. Misalnya tadi nameplate-nya 20 kV, sementara generatornya misalnya kita analisis atau kita gunakan pada dasar tegangan 18 kV. Nah, karena dasar yang digunakan untuk generatornya itu sudah tidak sama dengan dasar tegangan yang tertera pada nameplate generatornya, nah reaktansi dari generator tadi itu harus kita sesuaikan. Artinya kita tidak bisa menggunakan reaktansi sebesar 0,1 per unit tadi karena dasar tegangannya sekarang adalah 18 kV, sementara 0,1 per unit tadi itu dihitung berdasarkan dasar tegangan 20 kV. Jadi jika nilai per unit suatu peralatan dinyatakan berdasarkan ratingnya, kemudian peralatan tersebut akan dihubungkan ke sistem dengan dasar yang berbeda, dengan rating peralatan, maka nilai per unit peralatan tersebut harus disesuaikan berdasarkan dasar yang digunakan untuk sistem. Nah, bagaimana cara menghitung suatu reaktansi dengan dasar yang berbeda? Itu bisa kita gunakan persamaan ini. Jadi Z baru atau impedansi dengan dasar yang baru itu adalah impedansi per unit dengan dasar yang lama dikali dengan tegangan dasar lama per tegangan dibagi dengan tegangan dasar baru, kemudian dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan dasar daya baru dibagi dengan dasar daya lama.
Oke, supaya lebih jelas kita lihat contoh berikutnya. Jadi reaktansi sebuah generator, dalam hal ini reaktansi peralihannya itu adalah 0,25 per unit, didasarkan atas rating yang tertera pada nameplate dari generator tersebut, yaitu 18 kV 500 MVA. Oke, jadi artinya 0,25 per unit ini atas dasar impedansi dasar berdasarkan daya 500 kV dan 500 MVA dan tegangan 18 kV. Nah, dan generatornya ini akan dihitung berdasarkan dasar 20 kV dan 100 MVA. Nah, di sini diminta hitunglah reaktansi generator tersebut dengan dasar yang baru. Oke, jadi ini merupakan dasar, ini merupakan nilai per unit dengan dasar 500 MVA 18 kV, sedangkan generatornya di sini itu akan dihitung berdasarkan dasar 100 MVA 20 kV. Di nilai ini harus kita ubah dulu dengan dasar 20 kV 100 MVA. Nah, sesuai dengan persamaan tadi, berarti untuk dasar 20 kV 100 MVA, reaktansi sebesar 0,25 per unit ini akan menjadi 0,0405 per unit. Jadi 0,25 dikali dengan tegangan dasar lama, 18 kV, dibagi dengan tegangan dasar baru, 20 kV, kemudian dikuadratkan, kemudian dikali dengan dasar daya baru, dibagi dengan dasar daya lama. Jadi diperoleh hasil 0,0405 per unit. Jadi nilai inilah yang harus kita gunakan kalau kita akan menghitungnya dengan dasar 20 kV dan 100 MVA. Nah, tentunya kalau misalnya ini kita hitung impedansinya atau reaktansinya dalam ohm, jadi kita hitung dulu impedansi dasarnya berdasarkan data ini, kemudian impedansi dasar berdasarkan data ini kita kalikan dengan 0,0405 per unit sehingga diperoleh impedansi sebenarnya. Nah, itu hasilnya akan sama jika kita menghitung nilai sebenarnya berdasarkan reaktansi 0,25 per unit dan dasar daya 500 MVA 18 kV. Jadi ingat, impedansi sebenarnya dalam ohm itu harus sama. Nah, nilai ini bisa juga kita selesaikan dengan cara lain. Jadi kita ubah dulu 0,25 per unit ini menjadi nilai ohmnya. Jadi kita kalikan dengan impedansi dasar. Nah, impedansi dasarnya berdasarkan dasar daya 500 MVA dan 18 kV. Jadi kita hitung dulu dasar dayanya berdasarkan data ini. Kemudian kita hitung dulu impedansi dasarnya berdasarkan dasar daya 500 MVA dan dasar tegangan 18 kV. Kemudian impedansi dasar tadi kita kalikan dengan 0,25 per unit sehingga kita memperoleh nilai sebenarnya. Nah, kemudian nilai sebenarnya tadi kita ubah lagi menjadi per unit berdasarkan dasar 100 MVA 20 kV. Jadi ini kita hitung impedansi dasarnya, kemudian nilai sebenarnya tadi kita bagi dengan impedansi dasar berdasarkan data ini, dan itu akan memberikan hasil yang sama. Nah, contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi itu hanya untuk satu peralatan. Sedangkan pada jaringan atau pada sistem tenaga listrik
itu sudah banyak peralatan, ada beberapa generator, kemudian ada transformator, ada saluran, dan lain sebagainya. Nah, untuk menganalisis suatu jaringan menggunakan perhitungan per unit, sebelum kita melakukan analisis dalam per unit, kita harus sesuaikan dulu dasar-dasar yang digunakan. Jadi langkah pertama, seperti yang sudah kita bahas tadi, kita tentukan dulu dasar daya. Nah, daya dasar ini memiliki nilai yang sama untuk seluruh bagian dari sistem. Jadi ingat, kalau misalnya kita tetapkan dasar daya 100 MVA, maka dasar daya pada generator, pada trafo, pada saluran, dan pada beban itu juga harus 100 MVA. Jadi dasar daya ini memiliki nilai yang sama pada seluruh bagian sistem. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan tegangan dasar pada salah satu bagian dari sistem. Nah, tegangan dasar pada bagian sistem yang lain itu dipengaruhi oleh perbandingan tegangan dari trafo. Jadi ingat, jika suatu sistem atau suatu jaringan itu dipisahkan oleh transformator, maka dasar tegangan pada kedua bagian tadi itu akan tidak sama atau berbeda. Jadi setelah kita menetapkan dasar tegangan pada salah satu bagian, dasar tegangan pada bagian lainnya itu kita tetapkan berdasarkan perbandingan tegangan trafo yang memisahkan bagian-bagian tadi. Kemudian langkah berikutnya, kita hitung nilai per unit impedansi setiap bagian sistem berdasarkan dasar daya dan dasar tegangan pada bagian sistem tersebut. Kemudian yang perlu Anda perhatikan, impedansi per unit trafo 3 fasa yang dibuat dari 3 buah trafo 1 fasa itu sama dengan impedansi per unit trafo 1 fasanya. Jadi misalnya kita punya trafo 1 fasa, impedansi per unitnya misalnya 0,1 per unit. Nah, setelah kita rangkai menjadi trafo 3 fasa, impedansi per unitnya juga tetap sebesar 0,1 per unit. Hal ini bisa Anda lihat di slide sebelumnya tadi, bahwa kalau kita hitung impedansi dasar berdasarkan nilai-nilai 3 fasanya itu sama dengan impedansi dasar berdasarkan nilai-nilai 1 fasanya. Oke, jadi kalau kita ulangi, langkah pertama kita tentukan dasar daya, dan dasar daya pada seluruh bagian sistem itu adalah sama. Kemudian kita tetapkan tegangan dasar pada salah satu bagian. Nah, tegangan dasar pada bagian lain itu bisa kita hitung berdasarkan perbandingan tegangan trafo. Kemudian setelah itu kita sesuaikan impedansi per unit pada setiap bagian berdasarkan dasar daya dan dasar tegangan pada bagian tersebut. Oke, supaya lebih jelas, di sini kita bahas contoh kasus yang sudah terdiri dari beberapa peralatan. Jadi ini merupakan generator, ini transformator, kemudian ini saluran. Kemudian ini transformator, dan ini merupakan mesin sinkron atau generator sinkron. Oke, kita lihat dulu datanya. Jadi untuk generatornya itu tegangannya 20 kV, daya nominalnya 300 MVA, dan reaktansinya 20% atau 0,2 per unit. Jadi ingat, 0,2 per unit ini tentunya atas dasar impedansi berdasarkan dasar daya 300 MVA dan dasar tegangan 20 kV. Kemudian salurannya ini itu panjangnya 64 km dan reaktansinya 0,5 ohm per kilometer. Kemudian trafo T1 ini dayanya 350 MVA, perbandingan tegangannya
230 per 20 kP. Dan reaktansi bocornya sebesar 10% atau 0,1 per unit. Nah, trafo T2 ini itu terbuat dari 3 buah trafo 1 fasa dengan rating tegangan 127 per 13,2 kP. Dan daya nominal dari trafo 1 fasanya sebesar 100 MVA dengan reaktansi bocor sebesar 10% atau 0,1 per unit. Oh ya, ini tadi merupakan motor listrik ya. Jadi ini motor yang pertama, ini motor yang kedua. Nah, motor yang pertama itu tegangannya 13,2, kemudian dayanya 200 MVA, reaktansinya 20%. Motor yang kedua tegangannya sama 13,2 tetapi dayanya 100 MVA dan reaktansinya 20%. Oke, jadi dari nilai-nilai reaktansi ini terlihat bahwa reaktansinya ini umumnya dinyatakan dengan dasar yang berbeda. Kalau kita lihat, ini 20% ini dinyatakan atas dasar 100 MVA, sementara ini dinyatakan atas dasar 200 MVA. Demikian juga untuk reaktansi generatornya, itu dasarnya 300 MVA. Demikian juga tegangan, ada perbedaan dasar. Jadi reaktansi-reaktansi ini harus kita hitung atau harus kita sesuaikan dengan dasar yang baru. Nah, pada kasus ini diminta gambar diagram reaktansi dan nilai reaktansinya dengan rating generator sebagai dasar pada bagian generator. Nah, artinya kita harus menetapkan dasar daya itu sebesar 300 MVA karena di sini rating generatornya digunakan sebagai dasar pada bagian generator. Jadi pada bagian generator ini dasar dayanya 300 MVA. Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi bahwa dasar daya itu sama pada semua bagian sistem. Jadi kalau di sini dasar dayanya 300 MVA, maka pada saluran ini juga dasar dayanya 300 MVA. Demikian juga untuk trafo T1 dan T2, ini semuanya dasar dayanya 300 MVA. Jadi dasar daya pada semua bagian jaringan itu adalah 300 MVA. Oke, kemudian bagaimana dengan dasar tegangannya? Oke, kemudian bagaimana dengan dasar tegangannya? Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi, kita tetapkan dulu dasar tegangan pada salah satu bagian. Dan di kasus ini sudah ditetapkan bahwa dasar tegangan pada bagian generator ini adalah sesuai dengan rating generatornya. Jadi dasar tegangan pada bagian generator ini adalah 20 kP. Jadi di sini dasar tegangan pada bagian generatornya itu 20 kP sesuai dengan pernyataan pada kasusnya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan dasar tegangan pada saluran? Nah, kalau kita perhatikan antara generator dengan saluran ini dipisahkan oleh trafo. Ya, tentunya dasar tegangan pada saluran itu berbeda dengan dasar tegangan pada generator. Nah, dasar tegangan pada saluran itu bisa kita hitung berdasarkan dasar tegangan pada generator dan perbandingan tegangan dari trafo T1. Oke, kita lihat dulu dasar tegangan pada bagian saluran. Jadi generator dan saluran itu dihubungkan oleh trafo T1. Nah, dasar tegangan pada bagian generatornya tadi adalah 20 kP. Perbandingan tegangan trafo T1 berdasarkan data soalnya ini 230 per 20 kP. Nah, dari sini kita bisa menetapkan berapa dasar tegangan pada saluran. Jadi dasar tegangan pada saluran itu adalah
dasar tegangan pada generator dikali dengan 230 per 20, diperoleh hasil 230 kP. Di dasar tegangan pada salurannya itu sebesar 230 kP. Kemudian bagaimana dengan dasar tegangan pada bagian motor ini? Nah, tentunya dasar tegangannya ini itu tergantung dari perbandingan trapo T2. Nah, trapo T2 ini tersusun dari 3 buah trapo satu pasa. Artinya kita harus menentukan dulu berapa perbandingan tegangan line ke line dari trapo T2, karena ini merupakan perbandingan tegangan line ke netralnya. Jadi kita hitung dulu perbandingan tegangan line ke line-nya berdasarkan perbandingan tegangan pasa ke netral ini dan hubungan trapo T2. Oke, kita lihat dasar tegangan pada bagian beban dalam hal ini motor. Di saluran ini dengan motor ini dihubungkan oleh trapo T2, dan trapo T2 ini dihubung secara Y delta. Oke, jadi trapo T2-nya untuk sistem satu pasanya, sisi TT-nya tegangan 100, sisi TT-nya tegangannya 127 kP. Oke, kalau kita lihat di sini sisi TT-nya dihubungkan secara Y. Nah, karena sisi TT-nya ini dihubungkan secara Y, maka tegangan line ke line pada sisi TT itu adalah 127 dikali dengan akar 3, sehingga diperoleh hasil 220 kP. Nah, untuk sisi TR-nya, sisi tegangan rendahnya, di sini terhubung secara delta. Dan untuk trapo satu pasangnya sendiri, untuk tegangan rendahnya, tegangannya 13,2 kP. Nah, karena sisi TR-nya di sini dihubungkan secara delta, berarti tegangan pasa ke pasa pada sisi tegangan rendahnya ini itu sebesar 13,2 kP. Artinya trapo T2 ini setelah dibuat menjadi trapo 3 pasa dengan hubungan Y delta, maka perbandingan tegangan line ke line-nya adalah 220 per 13,2 kP. Jadi 220 kP ini diperoleh dari 127 kali akar 3 ya, karena di sini dihubung Y. Sedangkan sisi tegangan rendahnya karena di sini dihubung delta, maka tegangan line ke line-nya itu sama dengan tegangan line ke netral untuk sistem satu pasanya. Oke, hal ini bisa Anda review kembali pada pembahasan kita mengenai perbandingan tegangan trapo yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Oke, jadi dasar tegangan 3 pasa untuk trapo T2 itu 220 kP per 13,2 kP. Nah, dasar dayanya karena untuk trapo satu pasanya dayanya 100 MPa, tentunya setelah dibuat menjadi trapo 3 pasa, dasar dayanya akan menjadi 3 kali 100 atau 300 MPa. Kemudian reaktansi trapo T2 ini sesuai dengan pembahasan kita tadi, bahwa trapo 3 buah trapo satu pasa setelah dibuat menjadi trapo 3 pasa, maka reaktansinya akan tetap, yaitu sebesar 10%. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk menentukan dasar tegangan pada bagian motornya.
Oke, jadi tadi di sini untuk dasar tegangan pada seluruhnya 230 kP. Nah, perbandingan trafo dari T2 setelah kita hitung tadi itu diperoleh hasil 220 per 13,2 kP. Sehingga dasar tegangan pada bagian motor ini itu bisa kita peroleh berdasarkan perbandingan tegangan dari trafo T2 ini. Jadi dasar tegangan pada motor atau pada bebannya itu 230 dikali dengan perbandingan tegangan dari trafo ini atau 13,2 per 220. Jadi diperoleh hasil 13,8 kP. Ingat, ini jangan sampai terbalik ya, jangan sampai Anda menghitungnya 230 dikali dengan 220 per 13,2 itu hasilnya akan salah ya, karena di sini sebenarnya adalah sisi tegangan rendah. Oke, jadi dari gambar terakhir ini kita sudah memperoleh dasar daya dan dasar tegangan pada semua bagian sistem. Jadi di sini ada 3 bagian sistem. Yang pertama bagian generator, bagian saluran, dan bagian beban. Ingat, seperti yang sudah kita bahas tadi, bagian-bagian sistem itu dibatasi oleh transformator. Nah, setelah kita mendapatkan dasar daya dan dasar tegangan pada semua bagian sistem ini, langkah selanjutnya kita harus menyesuaikan reaktansi-reaktansi per unit ini dengan dasar yang baru. Selain itu, untuk salurannya di sini, karena di sini diberikan dalam nilai ohm, berarti ini kita harus rubah menjadi nilai per unitnya. Oke, kita mulai dulu dengan generatornya. Nah, generatornya dasar barunya di sini adalah 300 MVA 20 kP. Nah, kalau kita perhatikan, dasar baru ini sama dengan dasar yang lama. Artinya reaktansi per unit dari generatornya itu akan tetap sebesar 20%. Jadi karena dasar baru ini sama dengan dasar lamanya, maka reaktansinya ini juga akan memiliki nilai yang sama. Oke, jadi kalau kita gambarkan diagram reaktansinya sesuai dengan yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Oke, jadi kalau kita gambarkan diagram reaktansi dari diagram satu garis ini, itu akan diperoleh gambar seperti yang ditunjukkan pada bagian bawah ini. Ini sesuai dengan pembahasan kita tadi mengenai diagram satu garis dan diagram reaktansi. Dan pada kasus ini efek resistansinya itu diabaikan ya, jadi yang diperhitungkan hanya reaktansinya saja. Oke, jadi ini merupakan reaktansi dari generatornya itu sebesar 0,2. Kemudian bagaimana dengan reaktansi trafo T1? Nah, kalau kita lihat trafo T1 di sini, ini dasar dayanya 350 MVA. Sementara dasar yang baru itu adalah 300 MVA. Artinya reaktansinya ini harus kita sesuaikan dengan dasar 300 MVA. Di trafo T1 data lamanya itu dayanya 350 MVA, tegangannya 230 per 20 kP, reaktansinya sebesar 10%. Sementara dasar yang digunakan adalah 300 MVA 20 kP. Atau bisa juga 300 MVA 230 kP. Jadi kalau Anda perhatikan untuk sisi tegangan rendahnya, sisi tegangan rendah trafo ini tegangannya, dasar tegangannya 20 kP. Untuk sisi tegangan tingginya itu dasar tegangannya 230 kP. Nah, dasar tegangannya kalau kita perhatikan di sini ini sebenarnya sama seperti data yang lama ya. Jadi kalau data yang lama 230
per 20 kP itu sama dengan dasar tegangan yang baru. Jadi perubahan dari reaktansi sinkronnya itu hanya diakibatkan oleh perubahan dasar dari dayanya. Nah, kalau kita hitung berdasarkan persamaan yang sebelumnya tadi, jadi Z baru sama dengan Z lama kali dengan bagian ini. Jadi Z barunya, Z lamanya tadi 0,1 atau 10%. Ini kita menghitungnya berdasarkan sisi tegangan rendahnya ya, 20/20. Bisa juga kita hitung berdasarkan sisi tegangan tingginya, itu hasilnya sama ya. Dikali dengan dasar daya barunya 300 MPa, dasar daya lamanya 350 MPa, sehingga diperoleh hasil 0,0857. Jadi atas dasar yang baru reaktansinya 0,0857, sedangkan untuk dasar yang lama reaktansinya 0,1. Nah, yang harus kita gunakan adalah reaktansi atas dasar yang baru ini. Jadi kalau kita gambarkan pada diagram reaktansinya, ini merupakan reaktansi dari trafo T1. Kemudian bagaimana dengan salurannya? Nah, untuk salurannya di sini karena diberikan datanya dalam ohm per kilometer, langkah pertama kita hitung dulu reaktansi totalnya, berarti 64 dikali dengan 0,5 kali dengan 64 itu diperoleh hasil 32 ohm. Nah, 32 ohm ini harus kita ubah menjadi nilai per unit. Artinya ini harus kita bagi dengan impedansi dasar pada bagian saluran. Nah, impedansi dasar pada bagian saluran itu bisa kita hitung berdasarkan dasar daya dan dasar tegangan pada saluran. Di dasar untuk salurannya 300 MPa, dasar tegangannya 230 kP. Kita hitung impedansi dasarnya berdasarkan persamaan ini, diperoleh hasil 176,33 ohm. Jadi reaktansi per unit dari salurannya itu 32 dibagi dengan impedansi dasarnya 176, diperoleh hasil 0,1815 per unit. Nah, ini merupakan impedansi per unit dari salurannya. Oke, selanjutnya untuk trafo T2. Nah, untuk trafo T2 tadi sudah kita hitung bahwa perbandingan tegangan setelah dibuat menjadi trafo 3 fasa adalah 220/13,2 kP. Dan dasar dayanya setelah kita ubah menjadi trafo 3 fasa itu adalah 300 MPa. Nah, sementara untuk bagian trafo T2 ini dasar yang harus digunakan adalah 300 MPa 230 kP atau 300 MPa dengan tegangan 13,8. Nah, kalau kita perhatikan untuk T2 ini perubahan impedansinya itu diakibatkan oleh perbedaan tegangan ya, karena di sini dayanya sama. Jadi untuk trafo T2 ini dayanya 300 MPa. Nah, ini sama dengan dasar daya yang digunakan di sini. Sedangkan tegangannya kalau kita perhatikan di sini 230/13,8, sementara trafo T2 sendiri itu perbandingan tegangannya 220/13,2. Jadi ini ada perbedaan dengan dasar tegangan yang harus digunakan.
Jadi kalau kita hitung berdasarkan persamaan ini, reaktansi per unit untuk trafo T2 itu reaktansi per unitnya untuk dasar yang lama itu 0,1 atau 10% dikali dengan dasar tegangan lama per dasar tegangan baru atau 220 per 230. Nah, ini bisa juga kita menggunakan tegangan pada sisi tegangan rendahnya. Jadi kalau kita mau gunakan tegangan sisi tegangan rendahnya, berarti di sini 13,2 kP per 13,8 kP. Dan itu akan memberikan hasil yang sama. Kemudian dikali dengan dasar daya baru per daya dasar lama. Ini sesuai dengan pembahasan kita tadi, dasar daya barunya 300 MPa, dasar daya lamanya juga 300 MPa. Ingat, dasar daya lamanya itu yang kita gunakan dasar daya 3 pasangnya ya, bukan dasar daya dari trafo 1 pasangnya, tapi setelah dibuat menjadi trafo 3 pasang itu sebesar 300 MPa. Ini kalau kita hitung diperoleh hasil 0,0915 per unit. Jadi ini merupakan reaktansi yang baru atau reaktansi dari trafo T2 berdasarkan dasar ini. Nah, kemudian untuk beban dalam hal ini M1 dan M2 itu juga kita harus sesuaikan reaktansinya. Oke, jadi untuk motor pertama, dasar yang lamanya itu 13,2 kP 200 MPa dengan reaktansi 20%. Sementara dasar yang harus digunakan di sini adalah 300 MPa dan 13,8 kP. Dengan menggunakan persamaan seperti yang tadi, reaktansi M1 ini atas dasar yang baru, setelah kita hitung, itu kita memperoleh hasil 0,2745 per unit. Demikian juga untuk motor yang kedua, itu bisa kita selesaikan dengan cara yang sama, sehingga diperoleh hasil untuk motor M2 reaktansi per unitnya atas dasar yang baru itu 0,5490 per unit. Jadi ini merupakan reaktansi per unit dari motor pertama atas dasar yang baru. Demikian juga yang ini reaktansi per unit motor yang kedua atas dasar yang baru. Nah, setelah kita memperoleh reaktansi dari jaringannya ini atas dasar yang baru, reaktansi ini kemudian kita gunakan untuk menganalisis jaringannya ini dalam sistem per unit. Oke, kita sampai pada bagian akhir untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, di bagian akhir ini kita akan mencoba menganalisis suatu jaringan menggunakan sistem per unit. Nah, di sini dalam analisisnya kita akan menerapkan sebuah kasus, di mana kasusnya ini masih berhubungan dengan contoh sebelumnya. Oke, kita lihat dulu kasusnya. Jadi jika motor M1 dan motor M2 pada contoh sebelumnya tadi itu menyerap daya 120 dan 60 MW pada tegangan 13,2 kP, kemudian kedua motor tadi bekerja dengan faktor daya 1, nah diminta tegangan pada terminal generator. Jadi di sini yang diketahui adalah daya beban dan tegangan beban, kemudian yang diminta adalah tegangan pada sumbernya atau dalam hal ini tegangan terminal generatornya. Nah, karena
untuk kasus ini kita sudah memperoleh diagram reaktansi lengkap dengan nilai-nilai reaktansinya, maka tinggal kita gunakan untuk menyelesaikan kasus yang diminta ini. Oke, jadi ini merupakan diagram reaktansi yang dilengkapi dengan nilai-nilai reaktansinya. Oke, kita lihat dulu. Jadi motor yang pertama ini menyerap daya aktif sebesar 120 MW. Motor kedua menyerap daya reaktif sebesar 60 MW. Nah, kedua motor ini power faktornya sama dengan 1. Artinya daya reaktif untuk M1 itu sama dengan 0. Demikian juga daya reaktif untuk M2 sama dengan 0. Jadi kalau kita jumlahkan daya totalnya berarti 180 MW dengan power faktor sama dengan 1. Beda halnya kalau misalnya motor pertama ini power faktornya misalnya 1, motor kedua power faktornya 0,8, berarti ini harus kita uraikan dulu menjadi bentuk rektangularnya ya. Jadi harus kita cari berapa Q-nya, baru kita jumlahkan dengan menggunakan konsep Pasor. Tapi karena kasus ini kedua motornya bekerja dengan faktor daya sama dengan 1, berarti bisa langsung kita jumlahkan. Jadi daya total pada bebannya ini sebesar 180 MW dengan power faktor sama dengan 1. Nah, kemudian tegangan pada bebannya ini sesuai dengan kasusnya tadi itu sebesar 13,2 kP. Nah, yang diminta adalah tegangan pada terminal generator. Ingat, tegangan terminalnya itu berarti posisinya di sini. Kalau yang di sini ini adalah tegangan yang dibangkitkan oleh generator. Oke, langkah pertama, data-data yang sudah diketahui tadi kita ubah dulu nilainya menjadi per unit. Untuk mudahnya kita tuliskan ulang dasar daya dan dasar tegangan pada semua bagian sistemnya. Oke, kita lihat dulu untuk tegangan terminal motornya. Sini 13,2 kP dan dasar tegangan untuk bagian motor ini kalau kita lihat di sini itu 13,8. Berarti dalam satuan per unit tegangan terminal dari motor ini atau dari beban ini adalah 13,2 dibagi dengan 13,8 itu diperoleh hasil 0,9565 per unit. Kemudian bebannya di sini 180 MW dan dasar dayanya di sini adalah 300 MPa. Berarti dalam per unit P-nya 180 dibagi dengan dasar dayanya diperoleh hasil 0,6 per unit. Nah, karena power faktor bebannya sama dengan 1, berarti kalau kita tuliskan daya S-nya atau daya PA-nya itu 0,6 sudut 0. Nah, kemudian kalau kita bekerja dalam sistem per unit, kita tidak perlu lagi atau kita bisa mengabaikan faktor pengalih akar 3 ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ini tegangannya, kalau ini tegangan pasa ke pasanya sebesar 0,9565 per unit, berarti tegangan pasa ke netralnya itu juga sama nilainya dengan ini. Jadi ini tidak perlu lagi dibagi dengan akar 3. Karena dalam sistem per unit tegangan pasa ke pasa itu sama dengan tegangan pasa ke netral. Demikian juga dengan dayanya. Kalau P-nya di sini untuk sistem 3 pasanya 0,6 per unit, berarti untuk sistem 1 pasanya juga 0,6 per unit. Ya, beda halnya kalau misalnya rangkaian ini akan kita analisis dengan besaran-besaran sebenarnya. Tentunya tegangannya ini harus kita pilih tegangan pasa ke netral dan dayanya merupakan daya 1 pasanya yang harus kita gunakan. Jadi hal ini merupakan salah satu keuntungan perhitungan dalam sistem per unit. Oke, jadi dari daya ini itu langkah pertama kita harus hitung dulu arusnya, atau dari rangkaiannya ini terlihat bahwa tegangan terminal pada generator ini itu adalah tegangan
terminal pada beban atau tegangan beban ditambah dengan jatuh tegangan pada reaktansi ini. Nah, ini merupakan reaktansi trafo seri dengan reaktansi saluran, kemudian seri dengan reaktansi dari trafo T2. Oke, jadi kita harus hitung dulu arus yang mengalir. Nah, arus yang mengalir itu adalah I konjugat sama dengan daya PA per tegangan beban, berarti 0,6 sudut 0 dibagi dengan 0,9565, itu diperoleh hasil 0,6273 sudut 0. Nah, ini merupakan arus konjugatnya. Nah, karena di sini sudutnya 0, berarti I-nya itu juga sama ya, 0. Ya, beda halnya kalau misalnya di sini sudutnya min 10, berarti I-nya sudutnya di sini 10. Oke, jadi kalau kita ulangi, I konjugat itu sama dengan daya PA per tegangan beban, itu 0,6 sudut 0 dibagi dengan 0,9565, itu diperoleh hasil 0,6273 sudut 0. Oh ya, ini untuk tegangan ini kita jadikan sebagai pasor pedoman ya, artinya di sini sudutnya sama dengan 0 ya. Jadi 0,6 sudut 0 dibagi dengan 0,9565 sudut 0 diperoleh hasil ini. Dan ini merupakan I-nya atau arus yang mengalir pada saluran dalam per unit. Nah, dari arus ini kita bisa menghitung tegangan pada terminal generatornya. Jadi tegangan pada terminal generator, kalau di sini kita tuliskan sebagai PS, itu tegangan beban ditambah dengan jatuh tegangan pada reaktansi ini. Nah, ini karena seri berarti kita bisa jumlahkan secara langsung. Jadi arus yang mengalir dikali dengan jumlah reaktansi seri ini. Jadi tegangan pada terminal generator, tegangan beban ditambah dengan I kali ZT1 tambah dengan ZS tambah dengan ZT2. Jadi ini reaktansi dari trafo T1, ini reaktansi dari saluran, ini reaktansi dari trafo T2. Jadi ini ketiga reaktansi ini terhubung secara seri. Jadi kita jumlahkan dulu reaktansi untuk T1 tambah dengan reaktansi saluran tambah dengan reaktansi trafo T2. Kita jumlahkan, diperoleh hasil J 0,3587. Nah, dalam bentuk polarnya 0,3587 sudut 90 derajat. Kemudian kita bisa menghitung tegangan pada terminal generatornya. Jadi tegangan pada terminal generator itu tegangan beban sebesar 0,9565 sudut 0 ditambah dengan arus yang mengalir 0,6273 sudut 0 dikali dengan impedansi seri ini, itu 0,3587 sudut 90 derajat. Kemudian ini kita analisis, diperoleh hasil akhir bahwa tegangan pada terminal generator dalam bentuk rektangularnya adalah 0,9565 plus J 0,225. Nah, hasil ini perlu kita rubah menjadi bentuk polar karena kita berkepentingan dengan magnitud tegangannya, sehingga diperoleh magnitud tegangannya 0,9826 per unit. Nah, inilah tegangan pada terminal generator dalam sistem per unitnya. Nah, kalau misalnya kita akan mencari berapa tegangan sebenarnya, berarti tinggal kita kalikan dengan dasar pada bagian generator ini. Oke, jadi dalam nilai yang sebenarnya tegangan pada terminal generator ini itu 0,9826 dikali dengan 20 kP, karena dasar tegangan pada bagian generator ini tadi adalah 20 kP, sehingga diperoleh hasil 19,65 kV. Ingat, ini merupakan tegangan line ke line ya, karena 20 kP ini merupakan dasar tegangan line ke line.
Jika kasus tadi misalnya juga ditanyakan tegangan sisi TT atau tegangan sisi tegangan tinggi terapot T1 dalam volt, kemudian juga diminta arus beban, arus saluran, dan arus pada generator dalam ampere. Nah, untuk memperoleh hasilnya, kalau kita perhatikan tegangan pada sisi TT terapot itu adalah pada bagian ini. Nah, dari rangkaian ini terlihat bahwa tegangan pada sisi TT ini adalah tegangan beban ditambah dengan jatuh tegangan pada kedua reaktansi ini. Kalau kasus sebelumnya tadi, itu yang ditanyakan adalah tegangan terminal generator. Berarti tegangan terminalnya ini dipengaruhi oleh ketiga reaktansi ini. Tapi untuk sisi TT dari terapot T1 itu hanya dipengaruhi oleh reaktansi saluran dan reaktansi terapot T2. Jadi prosesnya sama seperti tadi, hanya saja di sini impedansi serinya sekarang itu hanya dipengaruhi oleh impedansi atau reaktansi saluran dan reaktansi dari terapot T2. Jadi tegangan pada sisi TT untuk terapot T1, tegangan pada beban, itu nilainya tadi dalam 0,9565 ditambah dengan arus yang mengalir dikali dengan impedansi untuk kedua reaktansi ini, itu sebesar 0,273 sudut 90 derajat. Jadi ini kalau kita jumlahkan itu diperoleh hasil 0,273 sudut 90 derajat. Kemudian kita selesaikan peroleh hasil ini, kemudian kita ubah bentuknya menjadi bentuk polar untuk mendapatkan magnitudnya. Nah, magnitudnya ini untuk memperoleh tegangan yang sebenarnya harus kita kalikan dengan dasar tegangan pada bagian terapot T1. Nah, di sini dasar tegangannya untuk sisi tegangan tingginya adalah 230 kP. Berarti tegangan line ke line pada sisi tegangan tinggi terapot T1 0,97173 dikali dengan 230 kP. Diperoleh hasil 223,5 kP, 223,5 kilovolt line ke line. Oke, kemudian arus bebannya dalam ampere. Nah, untuk arus beban ini tentunya kita harus hitung dulu arus dasarnya. Nah, untuk sisi beban, arus dasarnya itu kita hitung berdasarkan daya dasar dan tegangan dasar pada beban ini. Ingat, arus dasar pada bagian beban ini itu berbeda dengan arus dasar pada saluran, itu juga berbeda dengan arus dasar pada bagian generator. Jadi untuk arus dasar pada bagian beban, kalau kita hitung menggunakan persamaan ini, itu diperoleh hasil 12.551,09 ampere. Nah, sedangkan arus dasar pada sisi saluran, berarti daya dasarnya itu 300 MPa dibagi dengan akar 3 kali dengan tegangan dasar pada sisi saluran itu 230 kP. Jadi 300 juta dibagi dengan akar 3 dikali dengan 230.000 volt, itu akan diperoleh hasil 753,07 ampere. Demikian juga pada sisi generator, ini daya dasarnya 300 MPa, di 300 juta, tegangan dasarnya 20 kP, berarti dibagi dengan akar 3 kali dengan 20.000 volt. Itu akan diperoleh hasil 8.660,25 ampere. Nah, arus bebannya tadi sudah kita peroleh dari kasus sebelumnya ya, atau sama dengan kasus ini. Jadi arus bebannya itu adalah 0,6273. Nah, berarti untuk sisi beban arusnya dalam ampere adalah 0,6273 dikali dengan 12.551,09.
Itu diperoleh hasil 7.873,3 ampere. Nah, pada sisi saluran, arus bebannya atau arus salurannya, ingat karena ini terangkai secara seri, berarti arus pada bagian ini atau arus pada beban totalnya ini sama dengan arus pada saluran. Itu dalam per unit. Jadi dalam per unit arus di sini sama dengan arus yang di sini, tapi dalam nilai sebenarnya atau ampernya tentunya ada perbedaan karena di antara keduanya ini ada trafo ya. Ingat, arus dalam ampere pada sisi tegangan tinggi trafo itu relatif lebih kecil dibandingkan arus pada sisi TR-nya. Jadi pada sisi TR-nya tadi di sini arusnya adalah 7.873,3 ampere. Tentunya pada saluran ini arusnya itu akan lebih kecil dibanding dengan arus yang ini. Oke, jadi untuk mencari arus pada saluran ini, nah nilainya dalam per unit kita kalikan dengan dasarnya. Jadi arus pada saluran ini maksudnya arus pada saluran ya, itu 0,6273 dikali dengan dasar arus pada saluran itu 753,07, diperoleh hasil 472,4 ampere. Dengan cara yang sama kita juga bisa memperoleh arus pada generator. Nah, ini kalau Anda perhatikan gambarnya ini berarti arus di sini sama dengan arus pada saluran dalam satuan per unit. Nah, untuk nilai ampernya berarti arus di sini adalah nilai per unitnya dikali dengan dasar arus untuk bagian generator ini yaitu 8.660,25 ampere. Jadi kalau kita kalikan ini arusnya dalam per unit dengan dasar arus pada bagian generator itu diperoleh hasil 5.432,6 ampere. Nah, dari analisis ini juga terlihat bahwa perhitungan per unit itu memiliki keuntungan karena kita tidak direpotkan lagi oleh perbandingan transformasi dari trafonya. Jadi kalau misalnya rangkaian ini akan kita analisis menggunakan besaran-besaran yang sebenarnya, tentunya kita harus cari dulu arus di sini ya. Kemudian untuk arus pada sisi salurannya itu harus kita gunakan perbandingan tegangan pada trafo. Kemudian arus pada sisi generatornya sama halnya dengan yang di sini tadi, kita harus menggunakan perbandingan tegangan pada trafo T1 ini. Sedangkan dalam perhitungan per unit, nilai arus di sini itu sama dengan pada saluran dan sama juga dengan pada sisi generator. Jadi karena dalam per unit semua arusnya ini nilainya sama, berarti kita tidak direpotkan lagi dengan perbandingan transformasi dari trafonya untuk mencari arus pada salah satu sisi dari trafonya. Kemudian ingat, walaupun di sini dalam per unitnya arusnya sama, tetapi dasar arusnya berbeda. Atau dengan kata lain, nilai arus sebenarnya atau ampernya itu juga akan berbeda. Hal itu sesuai dengan hasil perhitungan kita ini. Jadi ini dalam ampernya, nah dalam per unitnya ini nilainya sama arusnya. Ingat karena ini tadi rangkaiannya semuanya ini tersusun secara seri. Demikian tadi pembahasan kita mengenai model sistem dan kaitannya dengan perhitungan per unit. Kalau kita review sedikit yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama itu mengenai model generator. Pada model generator ini kita telah membahas bagaimana prinsip kerja generator, kemudian parameter-parameter apa saja yang mempengaruhi tegangan pada generator. Jadi untuk generator, tegangan yang dibangkitkan itu sangat dipengaruhi oleh arus eksitasinya, sedangkan frekuensi generator harus dijaga tetap, yaitu dengan cara menjaga putarannya. Kemudian ketika generator berada dalam kondisi berbeban, maka arus beban tadi itu akan menyebabkan efek reaksi jangkar. Nah, reaksi jangkar ini akan menyebabkan atau bisa menyebabkan berkurangnya fluks utama atau bisa juga menyebabkan bertambahnya fluks utama.
Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana cara mengasuh generator dan bagaimana cara atau proses memparalelkan generator dengan sistem. Kemudian pada model transformator kita sudah membahas bagaimana pengaruh hubungan belitan terhadap perbandingan tegangan pada trafo 3 pasang. Dan kita juga membahas mengenai angka jam pada transformator, di mana angka jam tadi itu akan menentukan seberapa besar pergeseran kuasa, arus dan tegangan pada sisi tegangan tinggi terhadap sisi tegangan rendah dari transformator. Nah, model generator dan transformator ini tentunya lebih lengkap Anda telaah atau lebih detail di mata kuliah yang berhubungan dengan mesin-mesin listrik. Sementara untuk saluran, ini sudah kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pokok bahasan mengenai arus dan tegangan pada saluran. Kemudian yang kedua, kita juga membahas mengenai perhitungan per unit. Jadi dalam sistem tenaga listrik, perhitungan-perhitungan itu umumnya dilakukan dalam sistem per unit. Nah, dalam sistem perhitungan per unit ini kita harus menentukan atau harus menghitung dasar-dasar yang akan digunakan. Jadi ada dasar daya, dasar tegangan, kemudian dasar arus dan dasar impedansinya itu dihitung berdasarkan dasar daya dan dasar tegangan. Nah, keuntungan perhitungan sistem per unit ini karena kita tidak akan direpotkan lagi dengan faktor akar 3, serta analisisnya akan menjadi lebih mudah karena nilai per unit dari arus yang mengalir pada bagian-bagian sistem yang terhubung secara seri itu memiliki nilai per unit yang sama, sehingga kita juga tidak direpotkan oleh perbandingan tegangan dari transformator untuk mencari arus-arus pada bagian dari sistem. Tetapi ingat, walaupun nilai per unit pada bagian-bagian yang terhubung secara seri tadi itu memiliki nilai yang sama, tetapi nilai sebenarnya atau nilai ampernya itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaan ini timbul karena adanya transformator yang memisahkan bagian-bagian jaringan tersebut. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya.